Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat itu bersahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia di Jagakarsa, Jakarta Selatan dan sekitarnya, maupun di luar negeri sana. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya pribadi, Bung Jepri, selaku pemandu pembawa acara Radio RAS yang ada di channel sedang mengudara kembali untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar dunia lain edisi religi. Kembali untuk salah satu para penggemar yang atensinya sudah masuk di meja kami Radio RAS yang ada, Saudara Tolha yang ada di Kota Bekasi. Saudara Tolha ya, terima kasih sebelumnya Anda telah bergabung bersama kami Radio RAS yang ada. Pertanyaan Anda minta dijelaskan tentang silsilah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya. Termasuk susunannya ya, nanti saya akan berikan di video ini. Kembali kepada Saudara Tolha, termasuk Anda bertanya tentang masalah sebagai ulama besar ya. Kembali kepada Saudara Tolha, mudah-mudahan Anda yang terkait dapat bisa mendengarkan. Dan untuk seluruh para penggemar setia, termasuk sahabat-sahabat setia yang selalu ikut kajian ini, mohon disimak baik-baik. Mudah-mudahan Allah akan selalu memberikan kemudahan dalam hal segala hajatnya apabila kita terus berusaha belajar mengilmu agama. Pahala insya Allah akan didapat dan akan dimudahkan segala urusannya. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbahagia bersama keluarga, termasuk semoga Allah selalu senantiasa memberikan keselamatan dunia akhirat buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kita melangkah awal ya, sesuai dengan pertanyaan Saudara Tolha yang ada di Kota Bekasi ya, kalau tidak salah di sini, tentang masalah silsilah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bahwasanya di dalam kitab Lubabul Ma'ani memang pernah saya singgung ya, di video sebelumnya sudah, tapi tidak ada salahnya kalau saya memberikan penjelasan kembali kepada Anda. Nanti kepada Saudara Tolha, kalau memang kurang puas, Anda bisa tengok di video-video sebelumnya. Mudah-mudahan Anda lebih jelas dan dapat menambah wawasan ilmu agama yang ada. Nanti susunannya akan saya beritahukan kepada Anda ya. Di dalam kitab Lubabul Ma'ani pada halaman 2 sampai 13 telah diterangkan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani adalah orang yang mempunyai hubungan darah atau keturunan langsung sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ia adalah yang dilahirkan ya, telah dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Fatimah dan ayahnya ialah Saleh bin Musa ya. Bahwasanya Syekh Abdul Qadir Jailani dilahirkan tanggal 1 Ramadan 471 Hijriah di suatu tempat yang bernama Jailan, yakni suatu daerah yang terletak di bagian luar dari negeri Tabaristan ya. Adapun lengkapnya silsilah Syekh Abdul Qadir Jailani sesuai dengan yang ada dalam kitab-kitab manakibnya, maka dapat dilihat sebagai berikut. Saya akan memberitahukan ya. Dipersilakan. Nah, di sini ya. Ini cukup jelas ya, dari atas dulu. Ya, baru ke bawah. Nah, ini yang paling bawah ini ada hubungannya dengan Abdul Qadir Jailani ya. Saya rasa cukup paham ya. Untuk saudaraku yang ada di Kota Bekasi, kita lanjutkan uraian di atas memberikan pengertian bahwa jelas sekali Syekh Abdul Qadir Jailani adalah seorang yang masih ada hubungan darah sampai dengan Nabi. Bagi mereka yang sengaja memperbodoh dirinya sendiri atau memang dasarnya sudah tidak suka kepada kebesaran Syekh Abdul Qadir Jailani, di mana sini selalu mencemoohkan kepada hal mungkin sekali diri orang ini
tidak semuanya keturunannya sebagaimana keturunan yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Akan tetapi bagi yang mengetahui dengan ilmunya dan berpikir secara jujur hanya akan mengatakan bahwa selayaknya dan berpikir secara jujur hanya akan mengatakan bahwa selayaknya umat Islam selalu menghormati dan mencintai kepadanya. Ini bukan berarti mengurangi rasa hormat dan cinta kepada diri Nabi secara langsung ya. Tadi menyinggung masalah sebagai ulama ya, ini bab 2 sebagai ulama besar ya. Bahwa di sini diterangkan bahwa ketika agak dewasa hampir saja mencapai balik, Syekh Abdul Qadir Jailani pergi mencari ilmu agama kepada para guru yang mulia dan banyak ilmunya yang tindakannya yang utama. Beliau belajar filsafah kepada Syekh Abi, yaitu Al-Wafa Ali Ibn Akil, dan kepada Syekh Abil Khotabab Al-Halwazani dan Syekh Abdul Husain Abu Ya'la serta ulama yang lain-lain. Kemudian belajar ilmu adab kepada Syekh Abi Zakaria At-Tibrizi. Di samping itu belajar pula ilmu torekoh kepada ahli ma'rifat yaitu Syekh Ahbil Khair Ad-Dabasi dan Syekh Qodi Abi Said Al-Mubarak. Lubabul Ma'ani yaitu halaman 13 sampai halaman 16. Jadi di sini melihat keterangan ini maka tampak sekali dapat dimengerti bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani bukanlah sembarang orang sebagaimana yang dituduhkan oleh para pengecer paham yaitu Ibn Taimiyah. Syekh Abdul Qadir Jailani dengan penuh jerih payah berusaha memperoleh ilmu-ilmu agama seperti ilmu fikih, ilmu adab, ilmu torekoh dan lain-lain sehingga menyebabkan dirinya menjadi seorang yang alim, berilmu dan akmil, beramal terhadap ilmunya. Beliau tidak seperti orang-orang mukmin yang hanya pandai bersilat lidah tanpa pengetahuan ilmu dan landasan iman yang kuat. Hampir 13 buah macam kitab diajarkan oleh beliau kepada para santri dan masyarakat sekelilingnya sebagaimana dikatakan wa kana radhiyallahu anhu ya'ra'u fi salasa asyara ilma at-tafsira wal hadis wal hilafi wal usula wan nahwa wasarfa wa khaira dzalik. Saudara pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di sini Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu sudi membaca kitab-kitab sebanyak 13 macam, yaitu antara lain tafsir, hadis, ilmu khalifah, usul fikih, nahwa sarab, tajwid dan lain seperti ilmu arud, ilmu bayan dan mantik. Lubabul Ma'ani 25. Teranglah bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani benar-benar seorang ulama besar yang sudah tidak asing lagi bagi umat Islam. Sudah layaknya pribadi yang besar ini dicintai dan bahkan kebesarannya itu diceritakan sebagai pelajaran yang seyogianya diambil oleh kita umat Islam ya. Sangat disayangkan apabila hal semacam ini masih ada saja orang-orang yang dengan tuduhan dibuat-buat, maka mereka menghina Syekh Abdul Qadir Jailani dengan mengkritik habis-habisan terhadap kitab-kitab manakibnya, dikatakan sebagai kitab yang merusak akidah
Islamiyah. Lebih dari ini, mereka menyeratkan anehnya mereka ini berakal tetapi tidak berilmu agama dan bukan ahli agama, meskipun berani berlagak sebagai orang di sana di sini memberikan fatwa agama. Memang ada di antara sebagian besar umat Islam di Indonesia yang memuji kebesaran dari Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai salah seorang ulama besar dan waliullah yang penting dicontoh pribadinya. Hal ini sama sekali tidak ada tujuan mendewakan dalam arti menganggap beliau sebagai Tuhan, berdiri sendiri seperti Allah. Sedang tujuan pokok memujiannya ya itu hanyalah semata-mata menghormati, ikram dan mencintai muhabah kepada orang ulama besar sebagai, apalagi masih ada darah keturunan langsung ya dengan Rasulullah. Tindak dan sikap macam ini sesuailah kiranya dengan hadis Nabi riwayat Imam Muslim. Seseorang akan beserta orang yang dicintainya. Jika ada orang Islam mencintai dan menghormati kepada ulama besar yang telah jelas kebaikannya. Lagi pula waliullah dan masih ada hubungan darah dengan Rasulullah adalah jelas dibenarkan oleh ajaran Islam. Kalau toh masih ada sementara orang yang mengancam terhadap orang-orang yang mempunyai tindak mulia, mencintai dan menghormati ulama besar dan waliullah semacam Syekh Abdul Qadir Jailani, maka teranglah orang ini adalah termasuk golongannya mengikuti Ibn Taimiyah yang telah goncang pikirannya. Demikianlah saudara pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk saudaraku yang terkait dengan atensi yang ada di Bekasi. Mudah-mudahan cukup jelas atas pertanyaan Anda dan mudah-mudahan dapat menambah pengetahuan yang ada. Apabila Anda ingin mengikuti kajian ini, silakan Anda buka buku sebuah jawaban bahwa kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani tidak merusak akidah Islamiyah. Judulnya seperti itu ya. Silakan Anda pelajari kembali untuk menambah wawasan kita. Demikianlah saudara pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di seluruh penjuru tanah air Indonesia maupun di luar negeri sana, termasuk Jakarta, Jakarta Selatan. Apabila ada perkataan yang kurang baik atau kurang pas, saya sebagai manusia biasa mohon maaf. Akhirnya karena saya harus turun dari udara, insya Allah kita jumpa lagi waktu sama dengan acara sama dan jawab seputar dunia lain di edisi religi Ihdinas Shiratal Mustaqim.